Iya, penari kuda lumping. Sebenarnya ditentang sih sama kedua orang tua Happy. Maksudnya nggak boleh karena kan latihannya malam. Terus kalau pagi sekolah tuh sering telat gitu. Udah jangan ikut gitu. Terus Happy pengen. Karena darah dari kakek juga pecinta seni kuda lumping. Banyak kan untuk yang dirasukin atau kesurupan itu emang diisi dulu gitu. Ada ritualnya sendiri. Jadi kalau yang udah diisi tuh pasti lincah. Anak-anak yang kesurupan itu memang anak-anak pilihan. Jadi pengen banget, apalagi kan aku cewek ya. Terus keren kalau lagi tampil tuh bacok-bacok kita nggak bisa tuh kayak wah ini Happy keren banget. Pasti kan kayak gitu kan. Tidak dinyana, tidak terbayangkan. Penyanyi cantik Happy Asmara ternyata adalah penari kuda lumping. Fase itu dijalani saat remaja tanpa seizin orang tuanya. Happy seperti hanya mengikuti nalurinya atau sekedar meneruskan jejak kakeknya yang juga pecinta kuda lumping. Perempuan kelahiran 10 Juli 1999 ini bahkan ikut grup populer Jaranan Savitri Putro. Happy rela menempuh perjalanan jauh ke Kediri Tulung Agung untuk ikut kelompok kuda lumping yang berdiri sejak 1997 itu. Lantas mungkinkah pengalaman menjadi penari kuda lumping itulah yang membuatnya sering kesurupan di atas panggung? Atau jangan-jangan kesuksesannya sebagai penyanyi ditopang dayang-dayang penunggu kuda lumping? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memang tidak ada yang pernah membayangkan Happy Rismanda Hendranata atau nama populernya Happy Asmara pernah menjadi penari kuda lumping. Sebuah kesenian rakyat yang kental beraroma mistis. Tidak main-main, Happy bahkan ikut grup Jaranan Savitri Putro yang cukup ternama. Kelompok kesenian kuda lumping dari Tulung Agung itu didirikan tahun 1997, yang berarti lebih tua 2 tahun dari usia Happy yang kelahiran 1999. Fase istri Gilga Syahid itu menjadi penari kuda lumping terjadi saat masih sekolah menengah pertama. Lantas itukah yang membuat Happy sering kesurupan di atas panggung? Iya, penari kuda lumping. Sebenarnya ditentang sih sama kedua orang tua Happy. Maksudnya nggak boleh karena kan latihannya malam. Terus kalau pagi sekolah tuh sering telat gitu. Udah jangan ikut gitu. Terus Happy pengen. Meski harus menempuh perjalanan jauh dari Kediri ke Tulung Agung, Happy yang masih remaja tekun mengikuti grup Savitri Putro. Ia seperti abai pada larangan orang tuanya oleh sebab mengikuti nalurinya dalam berkesenian. Tapi sudah pasti Happy tidak memiliki naluri jika tidak mengalir darah seni jaranan dari leluhurnya. Sebab memang ia mewarisi keterampilan kakeknya yang juga seorang penggemar kuda lumping. Gitu karena darah dari kakek juga pecinta seni kuda lumping. Ada dari kakeknya ya suka. Kurang tahu soalnya kakek nggak pernah cerita. Sebelum kakek cerita kakek kan udah nggak ada. Sejak mula, Happy memang tertarik menjadi penari jaranan. Ia nyaris mahir menarikan semua jenis tarian kuda lumping yang setiap kelompok atau setiap daerah memiliki ciri sendiri-sendiri. Lebih dari semua itu,
tiap grup kuda lumping juga mempunyai karakter selain ritual-ritual tertentu. Disinilah Happy tidak mampu sehingga kelasnya hanya menjadi penari biasa. Aku lebih ke penari biasa, sesuai dengan kalau orang Jawa nyebut ukel, sesuai dengan ukelnya. Jadi ada gerakannya tersendiri setiap anak tuh misal kuda lumping atau jaran yang satunya lagi jaranan Jawa kan ada campur kan, itu beda-beda, sama-sama. Cuman bedanya ada yang Jawa, ada yang mana Ponorogo kayak gitu-gitu sih. Beda, pasti ada beda karena kan setiap gerakan pasti mengandung unsur sesuatu yang dari dulu-dulu gitu. Nah, dari luhur yang beda. Tapi benarkah Happy Asmara juga ikut ritual-ritual yang diharuskan bagi para penari kuda lumping? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memang, oleh sebab masih sebatas mengejar kesenangan, Happy Asmara tidak terlampau mendalami sisi-sisi mistis kuda lumping. Ia lebih condong sebagai penarinya, bukan aktor-aktor utama kuda lumping yang syarat mistik. Tapi meski tidak memahami sisi-sisi metafisika di balik pertunjukan kuda lumping, bukan berarti Happy tanpa bekal batin. Tentu saja, ia membawa modal kebatinan yang kuat sehingga nalurinya bisa menuntunnya ikut kelompok kuda lumping. Kebanyakan untuk yang dirasukin atau kesurupan itu emang diisi dulu gitu. Ada ritualnya sendiri dan kan Happy aja udah nari aja nggak boleh, apalagi sampai kesurupan kan orang tua pasti bingung, wah aku kesurupan ini. Walaupun sekedar menjadi penari, tapi penari kuda lumping bukan tanpa risiko, termasuk risiko kesurupan. Tapi memang penari kuda lumping biasa dengan yang ikut melakukan ritual-ritual pengisian kanuragan bisa dibedakan dengan mudah. Biasanya, penari yang diisi mantra mistik akan menari dengan lebih bergairah. Ya, emang ada beberapa teman-teman aku yang udah diisi itu katanya, emang gitu. Jadi kalau yang udah diisi tuh pasti lincah. Kalau itu lebih ke atraksi mungkin ya. Itu juga ada beberapa orang pilihan. Ya tadi yang diisi gitu katanya. Mungkin itu ada ritualnya kayak berpuasa, kayak harus menghindari apa, kayak gitu sih, lebih ke kayak gitu. Sebagai penari kuda lumping, Happy paham tidak mudah untuk menjadi penari yang mumpuni. Apalagi penari utama yang selalu menjadi pusat perhatian, terutama di saat sedang kesurupan. Semua penari kuda lumping mengetahui bahwa untuk bisa kesurupan dibutuhkan banyak syarat selain mengikuti ritual-ritual khusus. Sebab penari yang mendalami dadi alias kesurupan adalah sang penilai. Penari yang dipilih oleh pengayom gaib grup kuda lumping. Kalau Happy nggak pernah ikut ritual-ritual. Kalau teman-teman Happy katanya ada yang ngikutin ritual kayak gitu. Ngisi, katanya sih ngisi. Cuman kalau Happy nggak pernah sih, Happy yang cuma nari-nari doang. Terus Happy juga nggak pernah kesurupan kok. Happy yang memang pure penari gitu. Anak-anak yang kesurupan itu memang anak-anak pilihan. Baru sampai kelas penari biasa membuat Happy Asmara tidak pernah kesurupan saat menari kuda lumping. Sebab ia juga memang tidak pernah mengikuti ritual-ritual khusus untuk penari yang kesurupan. Tapi benarkah tidak ada keinginan untuk mencoba kesurupan? Lalu apa saja ritual yang harus dilakukan seorang penari kuda lumping? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanda-tanda menjadi penari kuda lumping yang terpilih untuk bisa kesurupan sangat berat. Happy Asmara mengakui itu. Bukan hanya harus melakukan sejumlah lelaku,
tapi juga butuh kesiapan mental. Berbagai atraksi ekstrim khas kuda lumping, mulai yang dari makan beli hingga hal-hal yang tadi lumrah, dilakukan seorang penari tanpa sadar. Mereka dirasuki oleh sosok gaib yang memang menjadi pengayom grup kuda lumping. Dan walaupun kelasnya masih sebagai penari biasa, Happy bukan tak kepingin bisa ikut merasakan kesurupan. Pengen, penasaran banget. Pengen banget penasaran, ajarin yang bisa teman-teman. Pengen sakti. Ya itu makan beling, terus jalan di atas beling, terus dibacok kayak gitu-gitu tahu. Terus aku pas udah tuh atraksi terus aku bilang, sakit nggak? Nggak, cuman biru doang. Jadi dibacok pakai parang, nggak ada kayak luka, nggak ada luka sama sekali, nggak nembus. Iya kayak bukan dia. Terus aku bilang, wah lu sakti, aku bilang gitu. Terus enggak, bilang gitu. Jadi pengen banget, apalagi kan aku cewek ya. Terus keren kalau lagi tampil tuh bacok-bacok kita nggak bisa tuh kayak wah ini Happy keren banget, pasti kan kayak gitu kan. Lantas apa saja sesungguhnya ritual yang harus dilakukan seorang penari kuda lumping jika ingin bisa kesurupan? Puasa, kebanyakan teman-teman katanya sih puasa sambil nggak boleh makan daging gitu, apa yang berbau darah gitu nggak boleh gitu katanya. Nggak ada alasannya sih, maksudnya aku nggak nanya alasannya, cuman mereka kadang puasa, terus ada yang nggak boleh makan daging, terus ada yang cuman boleh minum air putih doang kayak gitu-gitu. Perjalanan Happy Asmara menjadi penari kuda lumping memang tidak sampai akhir. Ia harus memupus keinginannya untuk bisa kesurupan, sebab kegemarannya ikut grup kuda lumping terus ditentang orang tuanya. Padahal saat itu ia sudah merasakan bisa mendapatkan hasil dari menari. Dulu Happy bayarannya pertama kali manggung itu pas waktu di Kediri 10.000. Itu siang, sore sampai malam. Kan itu selesainya pasti sampai pagi, sampai jam 1, jam 2 kayak gitu. Kita atraksinya tuh 4 jam. Dan itu tuh beda-beda, ada yang Ponorogo, ada yang Sapi Triputro kayak gitu-gitu. Dulu udah seneng banget ya 10.000 karena Happy orangnya tuh, aku dikasih papa mama uang 50.000, aku mending 10.000 tapi itu dari aku sendiri, dari hasil kerja kerasku sendiri. Aku tipe anak yang kayak gitu dari dulu. Pas waktu narinya 2 jam, cuman ada jeda gantian kayak gitu. Iya harus nunggu dan standby di tempat. Menjadi penari sesungguhnya bukan sekedar seniman. Nyaris semua penari melakukan ritual-ritual sakral, apalagi penari kuda lumping yang memang identik dengan hal-hal mistis. Tapi seperti kata Happy Asmara, dibutuhkan mental kuat. Selain keteguhan hati, untuk bisa menjadi penari terpilih yang bisa dirasuki sosok gaib dalam atraksi-atraksi ekstrim. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.